Coba deh bayangin, jauh di bawah kaki kita sekarang ini ada semacam lautan tersembunyi. Tapi ini bukan lautan air biasa loh. Ini tuh simpanan raksasa air sama uap yang super panas keperangkap ribuan meter di dalam perut bumi. Nah, inilah rahasia dari reservoir panas bumi. Nah, ini dia pertanyaan yang bikin penasaran. Gimana ceritanya air bisa lebih panas dari 300 derajat Celcius, tapi kok nggak mendidih? Kedengerannya kan kayak ngelawan hukum fisika dasar ya. Tapi percaya deh, fenomena ini beneran ada. Dan jawabannya bakal bawa kita ke jantung salah satu sumber energi paling kuat di planet kita, energi panas bumi. Jawabannya ya di sini nih, di dalam sebuah reservoir panas bumi. Nah, inilah yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Sebuah dunia bawah tanah yang, yah, ajaib, di mana aturan fisika soal air dan panas itu berlaku sedikit beda. Oke, buat ngertiin ini, yuk kita bayangin aja ini kayak lagi bikin resep masakan. Tapi, resep geologis. Ada beberapa bahan kunci yang wajib ada supaya keajaiban ini bisa terjadi. Jadi, bahan pertamanya itu wadahnya. Kita butuh jenis batuan yang pas buat nampung semua energi panas ini. Soalnya nggak sembarang batu bisa jadi wadah yang oke. Bahan pertama namanya porositas. Coba bayangin spons cuci piring. Kan banyak tuh lubang-lubang kecilnya yang bikin dia bisa nyerap air. Nah, batuan reservoir juga persis kayak gitu. Dia harus punya ruang-ruang kosong buat nyimpan air panas. Bahan kedua yang nggak kalah penting itu permeabilitas. Jadi, nggak cukup cuma bisa nyimpen air, batuannya juga harus punya jalur-jalur yang nyambung satu sama lain. Nah, jalur inilah yang bikin airnya bisa gerak dan ngalir. Kalau nggak ada jalur ini, ya air panasnya cuma bakal kejebak aja di situ. Terus, batuan apa aja sih yang punya dua sifat ini? Contohnya tuh kayak batu pasir, batuan vulkanik, atau bahkan batu gamping yang retak-retak. Retakan-retakan ini tuh fungsinya kayak pipa alami raksasa di bawah tanah. Oke, wadahnya udah. Sekarang kita pindah ke isiannya, fluida panas bumi. Sebagian besar isinya emang air panas sih, tapi bisa juga bentuknya air bertekanan super tinggi, campuran air dan uap, atau malah uap kering murni. Tergantung banget sama kondisi di bawah sana. Oke, kita udah punya wadah sama isinya. Langkah berikutnya di resep kita adalah nambahin panas dan tekanan. Nah, disinilah keajaiban yang sebenarnya terjadi. Kita ini lagi ngomongin kedalaman yang luar biasa loh. Reservoir ini bisa ditemuin lebih dari 3.000 meter di bawah permukaan bumi. Itu lebih dalam dari kebanyakan tambang terdalam di dunia. Gila kan? Dan di kedalaman segitu, suhunya bisa lebih dari 300 derajat Celcius. Panas banget, 3 kali lipat dari titik didih air di permukaan. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan kita di awal tadi. Dan inilah jawabannya. Tekanan. Coba bayangin beratnya batuan setebal 3 kilometer neken air di bawahnya. Tekanan yang dahsyat inilah yang secara fisik maksa molekul air buat tetap cair, mencegah dia berubah jadi uap, meskipun suhunya udah jauh di atas titik didih. Perbedaannya tuh drastis banget. Jauh di dalam reservoir, tekanan tinggi bikin air tetap cair. Tapi begitu kita bawa ke permukaan, di mana tekanannya jauh lebih rendah, air yang super panas itu langsung meledak, berubah jadi uap dalam sekejap. Oke, reservoir kan nggak akan ada gunanya ya kalau isinya habis. Untungnya, alam punya cara cerdas buat ngisi ulang terus-menerus. Yuk kita lihat gimana sistem ini bisa berkelanjutan. Prosesnya ini disebut pengisian ulang atau recharge. Gini alurnya. Pertama, air di permukaan kayak air hujan itu meresap ke dalam tanah. Terus air ini dipanasin sama inti bumi. Nah, setelah kita manfaatin uap dan air panasnya buat energi, air baru bakal masuk lagi buat ngisi ulang reservoir. Siklus berkelanjutan inilah yang bikin panas bumi jadi sumber energi yang bisa diandalin banget. Nah, sekarang kita bakal sambungin semua konsep geologi ini ke aplikasi di dunia nyata. Gimana sih caranya kita mengubah panas yang kejebak ini jadi listrik yang bisa nyalain lampu di rumah kita? Analogi soal panci presto ini bener-bener pas deh. Reservoir panas bumi itu pada dasarnya ya panci tekan alami raksasa yang nyimpen energi dalam jumlah gede banget di bawah tekanan yang juga ekstrim. Jadi, buat rangkumannya, kita butuh 4 hal supaya sistem panas bumi ini bisa kita manfaatin. Pertama, sumber panas yang kuat. Kedua, pasokan air yang stabil atau recharge tadi. Ketiga, batuan reservoir yang pas, yang berpori dan permeable. Dan yang terakhir, harus ada batuan penutup yang solid di atasnya buat ngunci semua panas dan tekanan itu. Nah, inilah tujuan akhirnya.
Dengan ngerti dan nemuin tempat-tempat di mana keempat syarat ini ketemu, kita bisa ngebor ke dalamnya dan ngelepasin uapnya buat muter turbin. Hasilnya, listrik yang bersih dan andal 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Kita tahu kan betapa susahnya nyari cadangan minyak. Tapi gimana kalau dibandingin sama nyari reservoir panas bumi yang sempurna? Keduanya sama-sama tersembunyi jauh di bawah tanah dan butuh keahlian yang luar biasa. Menurut Anda, mana yang lebih susah? Nah, ini pertanyaan yang menarik buat direnungkan.